Kita hitung. Peringatan Hari Damai Aceh ke-19 tahun 2024 dipusatkan di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh, Kamis pagi 15 Agustus 2024. 15 Agustus tahun 2005 silam merupakan hari bersejarah bagi rakyat Aceh. Nota kesepahaman perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia ditandatangani di Helsinki, Finlandia. Perjanjian itu menandai tanda berakhirnya konflik bersenjata yang berlangsung di Aceh. Namun sayangnya peringatan 19 tahun perdamaian Aceh kali ini tanpa dihadiri oleh orang-orang yang berpengaruh dalam mewujudkan perdamaian Aceh. Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar, orang yang hadir langsung saat penandatanganan MOU di Helsinki, yang kini menjabat sebagai Wali Nangro Aceh, tak terlihat di barisan kursi tamu undangan. Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA, Muzakir Manaf atau Mualim, juga tak tampak di sana. Begitupun dari pihak pemerintah, PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah hanya diwakili oleh Asisten 1, sedangkan dari DPR Aceh diwakili oleh Ketua Komisi 1 Iskandar Usman Al-Farlaki. Ketua Badan Reintegrasi Aceh atau BRA, Suhendri yang hadir bersama Kepala Sekretariat Darmansah, terlihat duduk di kursi depan bersama tamu undangan lainnya. Suhendri mengatakan peringatan Hari Damai Aceh menjadi agenda rutin tahunan yang diperingati. Peringatan tahun ini mengusung tema Hari Damai Aceh sebagai bingkai perdamaian dunia. Suhendri menambahkan, peringatan tersebut bertujuan memperkuat perdamaian yang telah dicapai serta mendorong pemberdayaan ekonomi bagi para kombatan, tapol-napol, dan korban konflik. Selalu kita agendakan setiap tahunnya untuk penguatan perdamaian. Dalam hal itu kita juga mengupayakan pemberdayaan ekonomi kepada para kombatan yang merdeka, tapol-napol, korban konflik, dan itu dalam komponen dan nomenklatur kita. Sehingga hari perdamaian ini menjadi hari yang bersejarah bagi rakyat Aceh dan hari yang damai yang hakiki untuk semua rakyat Aceh. Itu mungkin harapan saya untuk Aceh yang ke depan lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya kedepannya diwujud dalam MOU ini terrealisasi secepat mungkin. Itu harapan saya. Itu hal sertifikat tanah yang kita berikan kepada kombatan di Aceh Jaya, itu 100 sertifikat tapi secara komunal, 1 sertifikat untuk 100 penerima. Itu terdapat berapa kecamatan ya, tidak di satu titik. Satu orangnya untuk satu orang 2 hektar ya untuk para kombatan. Kalau yang 3.000 kita berharap kepada Kementerian ATR itu, memang dalam agenda nasional kemarin ada rapat petinggi KPA pusat dan seluruh dari jajaran kombatan juga, DPR dan Bupati sampai ke Gubernur juga. Kita berharap diberikan pada hari ini, tetapi mungkin ada yang belum terselesaikan, mungkin kita berharap secepatnya. PLH Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Yusrizal mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat perdamaian yang telah dianugerahkan kepada Aceh selama hampir 2 dekade. Yusrizal juga mengatakan, dengan waktu yang sudah cukup panjang ini, idealnya sudah banyak hal yang dicapai. Namun dirinya juga mengakui bahwa masih banyaknya kekurangan dan menjadi PR bersama untuk menyelesaikan. Nah, namun di sini memang kita akui masih terdapat tantangan-tantangan yang kita hadapi dan ini menjadi PR kita bersama untuk segera kita tuntaskan. Artinya dengan seiring dengan perjalanan waktu, apa yang menjadi komitmen awal dan juga apa yang menjadi target-target sejak awal perdamaian Aceh, pemerintah Aceh dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya juga dengan Dewan, ini berusaha untuk mencapai target-target yang memang sudah menjadi komitmen sejak awal. Di antara hal yang agenda terdekat bagi kita adalah tantangan ketika memang dana otsus itu sudah berkurang. Nah, ini yang tadi sempat disinggung oleh dari KPA. Ketika kalau memang kita solid, berdaya bergerak secara bersama-sama, harusnya ini bisa kita dapatkan kembali dengan negosiasi atau juga komunikasi yang baik dengan pusat. Seperti apa yang sebelumnya kita dapatkan, terutama untuk dana otsus 2%, ini bisa dilanjutkan. Ya, harapan kita bersama untuk masyarakat Aceh tentu ini tidak dibatasi waktunya. Nah, ini termasuk hal yang memang
segera perlu dilaksanakan. Dalam kegiatan peringatan Hari Damai juga diselingi dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.